Perkenalkan, nama saya Aldianur dan teman-teman kelas 11 TJKT 2 SMK Negeri 1 Murumbudak siap mendukung Ibu Anissa dalam uji kinerja tanggal 30 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Al Anissa. Saya adalah guru pendidikan agama Islam pada SMKN 1 Murumbudak, Kabupaten Tabalong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 pada LPTK UIN Antasari, Banjarmasin. Hari ini 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu berupa pelaksanaan pembelajaran secara real di unit kerja saya SMKN 1 Murumbudak. Adapun materi yang saya ambil adalah materi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan target peserta didik kelas 11 atau fase F dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPACK. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Tempat saya mengabdi sebagai guru pendidikan agama Islam, lebih tepatnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Murumbudak. Pembelajaran berbasis masalah adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan baru. Nah, metode inilah yang saya coba terapkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas saya pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam yang akan saya bawakan pada praktik uji kinerja kali ini. Langsung kita mulai aja yuk. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, maka mumpung berdiri kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silahkan duduk semuanya. Silahkan duduk. Nah, pertama-tama untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada hari ini, maka seperti biasa Ibu akan memintakan salah satu untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang bersedia hari ini? Bu. Ya, silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, maka kita akan menyorak-nyorakkan secara bersama-sama semboyan sekolah kita. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, manjada
nah sekarang Ibu mau nanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, itu adalah jawaban secara serempak karena yel-yel. Sekarang Ibu mau nanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang galau? Pian galau. Kenapa? Piring lonely gara-gara siapa nih? Gara-gara seseorang? Atau gara-gara Irhan? Oh. Ya nggak apa-apa ya. Feeling lonely boleh, tapi jangan sampai mengganggu pelajaran kita ya. Karena hari ini kita harus belajar dengan bahagia. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang izin, Bu. Ada yang izin. Siapa Aldi yang izin? Yang pertama itu ada Nabil 1, Bu. Iya, Nabil 1 izin kemana? Izin latihan paskib untuk lomba. Oh, izin latihan paskib. Ada lagi? Setelah itu ada Aiman, Bu. Aiman kemana? Izin pulang kampung, Bu, belum kembali. Oh, pulang kampung. Jadi keterusan gitu. Gitu. Jadi dua-duanya izin. Oke. Berarti 2 orang tidak hadir, sisanya semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya minggu lalu? Ulun, Bu. Ya, silahkan. Apa jawabannya? Pengertian pernikahan, Bu. Ya, pengertian pernikahan. Betul sekali. Itu adalah pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih kepada kalian, siapa yang pernah menghadiri acara akad nikah keluarganya? Angkat tangan. Ya, silakan Salsa. Pernah Salsa? Pernah. Oh, Pas pernah. itu lagi ngehadirin keluarga Ulun. Keluarga ulun. Apa yang Salsa rasakan nak waktu itu? Ikut tegang soalnya nunggu sah. Oh, ikut tegang karena nunggu Orang. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Nah, selain itu, Ibu mau nanya nih, siapa yang pernah nonton di TV atau di TikTok artis yang kawin cerai? Ada nggak? Ulun, Bu. Ya, silakan nak. Siapa yang pernah pian tonton? Namanya Vicky Prasetyo, Bu. Sekitar 21 kali menikah cerai, Bu. Oh, menikah cerai terus. Kira-kira bagaimana tanggapan pian, itu boleh atau tidak? Tidak boleh, Bu. Tidak menikah. boleh. Tapi kalau untuk laki-laki kan gak apa-apa menikah lebih dari 1 kali ya. 20 kali berarti boleh? Gak boleh, Bu. Ya, artinya itu ada niat yang mungkin mempermainkan. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam ya. Kira-kira paham anak-anak? Oke, kalau paham, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Silakan diperhatikan di layar ya. Yang pertama, melalui pengamatan video, kalian itu diharapkan mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian itu Ibu harapkan bisa mempresentasikan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Dan kemudian terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian Ibu harapkan bisa mengimplementasikan atau menerapkan sikap komitmen, bertanggung jawab, dan menepati janji dalam pembelajaran dengan baik. Sedangkan kegiatan pembelajarannya menganalisis video ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian setelah dianalisis, kalian akan Ibu kasih permasalahan dalam ketentuan pernikahan dalam Islam secara berkelompok. Dan yang ketiga, setelah kalian analisis, kalian akan mempresentasikan hasil analisis dan kelompok lain itu akan menanggapi. Nah, sebelum kita masuk ke bahan video, Ibu akan memberikan pemahaman bermakna kenapa anak sekolah itu harus memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Pemahaman bermaknanya akan Ibu sampaikan lewat cuplikan short YouTube berikut. Silahkan kalian simak, kemudian nanti kita akan membahas apa sih pemahaman bermakna, kenapa anak sekolah itu harus mempelajari ketentuan pernikahan dalam Islam. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang menjadi kesimpulannya? Teman-teman harus tahu dulu nikahan itu apa.
Kalau teman-teman tahu nikah ini untuk apa, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah nikah, teman-teman tahu setelah nikah mau ngapain, maka tidak pernah akan ada kebingungan dalam menentukan siapa pasangan kita. Begitupun juga dengan seorang laki-laki. Ketika laki-laki itu tahu persis kenapa dia nikah, maka dia akan lepas daripada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting yang seringkali ditanyakan kepada saya. Ustadz, saya suka dengan seseorang, saya mau ngajak dia nikah, tapi dia non-muslim, gimana Ustadz? Ya tergantung antum nikahnya untuk apa. Antum nikahnya itu tujuannya apa? Ustadz, saya mau nikah Ustadz, tapi mohon maaf Ustadz, gimana kalau seandainya dia bukan satu etnis dengan saya? Dia orang Sunda Ustadz, sedangkan saya orang Padang. Emang terus kenapa? Kamu nikahnya karena apa dulu gitu kan ya? Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya mau nikah sama dia Ustadz. Tapi gimana Ustadz? Kalau seandainya saya tuh pengennya yang seksi. Nah, ini balik lagi. Jadi antum tuh nikah untuk apa? Kalau orang nikah itu untuk Allah, maka pertimbangannya akan disesuaikan dengan itu. Kalau saya pengen pergi ke Turki, maka saya cari tiket ke Turki. Kalau saya pengen pergi ke Bandung, saya nggak usah beli tiket pesawat. Kalau saya pengen pergi ke Surabaya, saya akan cari tiket pesawat, tapi bukan pesawat internasional. Maka apapun yang akan kita lakukan, kriteria kita dalam kemudian memilih seorang pasangan sangat tergantung dengan bagaimana kehidupan yang kita inginkan pasca nikah. Ini yang paling penting di dalam pernikahan. Nah, dari video yang Ibu putarkan tadi, apa nih pemahaman bermakna yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menyebutkan poin pentingnya? Ulun Bu. Ya, silahkan Aldi. Nah Bu, hasil yang ulun tangkap tadi yang pertama itu Bu, masalah pernikahan Bu. Untuk mencari nih, misalkan kita untuk mencari cewek yang cantik-cantik itu Bu, nggak ada habisnya Bu. Nah, jadi kita sesuaikan niat menikah itu dengan syariat ataupun dengan niat hati, tidak memilih ibarat orang tua yang cantik. Ya, aja, tetapi yang jadi pertimbangan adalah yang jadi pertimbangan itu tadi Bu adalah ketaatannya Bu. ketaatan, ya. Nah, selain itu juga Bu, nikah ini kan ibadah Bu. Nah, jadi kan kita harus sesuai dengan syariatnya. Ya, perlu ilmu. Perlu ilmu juga Bu. Ya, nah beri tepuk tangan untuk Aldi. Anak, seperti yang Aldi bilang tadi, bahwasanya menikah itu perlu ilmu. Yang mana ilmu itu akan lebih baik kalau kita pelajari dari sekarang, sehingga ketika kita masuk usia matang untuk menikah, kita itu sudah siap, sudah ada bekal. Jangan misalnya seminggu mau menikah baru mempelajari. Nah, jadi ibu mengajarkan masalah pernikahan bukan berarti ibu menyuruh kalian untuk cepat-cepat menikah, tetapi sebagai bentuk persiapan untuk masa depan kalian. Kira-kira paham? Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan melakukan asesmen diagnostik. Di depan kalian di layar ini ada kode QR code-nya. Nah, silahkan di-scan. Asesmen diagnostik ini adalah ibu mau mengetahui sejauh mana sih sudah kalian mengetahui tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Bisa jadi ada yang sudah mengetahui baru pengertiannya aja, atau ada yang sudah mengetahui sampai ke rukunnya dan hukumnya. Nah, nanti ibu akan mengetahuinya dari asesmen diagnostik ini. Silakan. Nah, anak-anak, ibu akan menampilkan kalian video animasi mengenai pernikahan dalam Islam. Silakan kalian perhatikan karena ini akan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian akan menganalisis video ini. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Adapun yang termasuk rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, wali, yakni bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Yang keempat, 2 orang saksi, serta yang kelima, ijab dan kabul.
Nah, dari video yang kalian tonton tadi, Ibu akan memberikan kalian beberapa masalah. Yang pertama, di antara permasalahan dalam pernikahan itu adalah adanya pernikahan dini. Pernah dengar pernikahan dini? Pernah. Nah, itu maksudnya bukan si dini yang menikah, tapi pernikahan yang di bawah umur atau pernikahan yang terlalu cepat. Nah, itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua adalah kawin lari. Pernah dengar kawin lari? Kawin lari bukan berarti akad nikahnya sambil lari. Kemudian mahar yang terlalu berat. Itu adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita. Itu akan kalian pecahkan secara bersama-sama. Nah, pertama-tama Ibu akan membagikan kalian kelompok. Silahkan diatur duduknya untuk berhadap-hadapan supaya diskusinya semakin enak dan semakin lancar. Ibu akan ada 3 artikel online yang akan menjadi bahan dari analisis kalian. Nah, pertama-tama silahkan perhatikan apa saja yang kalian analisis. Yang pertama, penyebab. Pelan-pelan ke bawah. Apa penyebab pernikahan dini? Apa penyebab kawin lari? Apa penyebab mahar yang terlalu berat? Silahkan dicari. Kemudian yang kedua, kalian mencari akibat. Apa akibat pernikahan dini? Apa akibat dari kawin lari? Apa akibat dari mahar yang terlalu berat? Dan yang terakhir, kalian mencari solusi. Bagaimana solusi dari pernikahan dini? Bagaimana solusi daripada kawin lari? Bagaimana solusi dari mahar yang terlalu berat? Ketiga hal ini silakan kalian tuangkan di dalam kanvas sederhana saja. Baik, kelompok 1 tadi sudah Ibu serahkan artikel mengenai pernikahan dini. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Apa nih garis besar yang kalian dapatkan dari artikel tadi? Dan ternyata di Indonesia itu banyak yang melakukan pernikahan dini. Termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga banyak yang melakukan pernikahan dini, Bu. Oh, jadi Kalsel ini termasuk provinsi yang tinggi ya, Nak, pernikahan dininya? Iya, Bu. Ya, berarti silakan kalian lanjutkan analisisnya, silahkan dituangkan di Canva ya, Nak, sebelum nanti kita presentasi. Kira-kira ada mengalami kesulitan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Oh ya, sejauh ini tidak ada, silahkan dilanjutkan ya, Nak. Oke, kelompok 2, kalian tadi Ibu beri tugas permasalahan tentang kawin lari. Sudah membaca artikelnya? Sudah. Apa sih inti dari artikel tadi? Intinya si korbannya itu, Bu, diajak kawin lari sama pria yang dikenalnya melalui Facebook. Oh, berarti diajak pria kawin lari, padahal dia kenalnya baru dari Facebook. Ya, silahkan kalian tuangkan analisis permasalahan tentang kawin lari tadi melalui Canva ya, Nak. Apakah ada mengalami kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan dilanjut ya. Kalau ada kesulitan bisa untuk mendatangi Ibu dan ceritakan kesulitannya apa ya. Ya. Kelompok 3 sudah membaca artikelnya? Sudah, Bu. Apa tadi judul artikelnya secara garis besar? Pengantin wanitanya tadi mematok Mahar. mahar yang tinggi. Sampai-sampai mempelai laki-lakinya tuh sakit. Berarti terlalu berat bagi mempelai laki-lakinya. Nah, jadi itu sesuai dengan tugas Ibu berikan kepada kalian tadi, yaitu mengenai permasalahan mahar yang terlalu berat. Silahkan hasil dari analisis kalian terhadap artikel tadi kalian tuangkan di Canva. Apakah mendapatkan kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau nggak ada, kalau tidak ada silahkan dilanjut ya kegiatannya. Ya. Anak-anak, ingat ya, ini adalah pekerjaan kelompok. Silakan saling berdiskusi dengan cara saling menghargai pendapat satu sama lain dan jangan memaksakan pendapat pribadi saja dan kerjakan secara gotong royong. Jangan membebankan pekerjaan hanya pada satu orang. Ajak teman-teman kalian untuk saling berkontribusi dalam kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pernikahan dini. Penyebab pernikahan dini adalah 1. Faktor ekonomi, 2. Hamil di luar nikah, 3. Faktor pendidikan. Adapun akibatnya, yang pertama ada masalah
kesehatan mental. Yang kedua, pernikahan dini, picu tekanan sosial. Yang ketiga, mengalami kecanduan. Dan solusi, satu, menyediakan pendidikan formal yang memadai. Dua, memperdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami di sini membahas tentang kawin lari dan akan dijelaskan dengan rekan-rekan saya. Penyebab tidak adanya restu orang tua, perbedaan agama dan suku, pengaruh lingkungan atau teman. Akibatnya ada konflik keluarga yang berkepanjangan, kesulitan finansial, tekanan emosional, dan stres. Solusi dari kawin lari ada konseling pernikahan, bangun kepercayaan kembali, dan pertimbangan secara matang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mahar yang terlalu berat. Nah, dalam Islam, mahar yang berlebihan dilarang karena dapat membahayakan kedua calon mempelai. Mahar yang terlalu tinggi dapat membuat suami tidak ikhlas terhadap istrinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Penyebabnya, 1. Kebiasaan atau tradisi yang berlebihan. 2. Persaingan sosial atau status. 3. Materialisme. Akibat mahar yang terlalu tinggi ada 3, yaitu mempelai pria tidak rela. 2. Membatalkan pernikahan. 3. Menimbulkan konflik keluarga. Nah, yang terakhir itu solusi terhadap mahar yang terlalu berat. Yang pertama itu ada kesederhanaan dalam resepsi. Yang kedua, kesepakatan dan kerelaan. Habis itu yang ketiga, mengurangi tradisi yang berlebihan. Yang keempat, pengaturan mahar berdasarkan kemampuan. Baik, ini sekiranya penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa sih yang dimaksud pengaturan mahar berdasarkan kemampuan? Ini berarti dalam artian kedua mempelai ataupun mempelai si cowoknya ini melakukan resepsi sesuai dengan kemampuan si cowoknya. Misalkan nih, mempelai ceweknya meminta mahar 100 juta misalkan. Nah, tapi dengan adanya diskusi di situ terjadilah ibaratnya tuh dalam artian berdasarkan kemampuan si cowoknya, mempelai si cowoknya tadi. Nah, kiranya itu aja yang bisa saya jelaskan, bisa dimengerti. Sekian dari presentasi kami. Jika misalkan ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pernikahan dini itu selain tidak sesuai dengan peraturan agama, juga tidak sesuai dengan peraturan negara. Agama maupun negara mengajarkan untuk menikah di usia yang matang. Nah, kemudian untuk kawin lari, dalam Islam pun kawin lari itu tidak dibenarkan karena ada rukun yang tidak terpenuhi. Berarti dia menikah tanpa adanya wali, artinya rukun nikahnya tidak terpenuhi. Begitu juga dengan mahar yang terlalu berat. Dalam Islam, mahar yang terlalu berat itu juga tidak dibenarkan karena Islam tidak memberatkan. Yang penting sama-sama ridho dan sama-sama rela antar kedua belah pihak. Nah, itu adalah umpan balik yang Ibu bisa berikan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu mau kita menyimpulkan masing-masing terkait pernikahan dalam Islam. Siapa yang bisa menyimpulkan hukum menikah itu ada apa aja? Saya, Bu. Ya, silakan Ola. Hukum-hukum menikah itu ada 5. Ya. Pertama ada hukum wajib. Ya. Kedua sunnah. Ketiga makruh. Makruh. Keempat haram. Ya, dan kelima mubah. Ya, betul sekali.
Nah, selanjutnya Ibu mau nih ada yang menyimpulkan tentang rukun nikah. Siapa yang bisa? Ulun, Bu. Ya, silakan Aldi. Untuk rukun menikah itu ada 5, Bu. Ya, Nah, sebutkan. yang pertama itu tadi harus ada mempelai laki-lakinya, Ya, mempelai cewek, ya, saksi, ya. wali, Wali dan sama ijab kabul. ijab kabul. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk yang bisa menyimpulkan hari ini. Untuk hari ini, Ulun sangat senang karena dapat mempelajari tentang materi pernikahan. Oke, anak-anak, sebelum kita evaluasi mandiri, Ibu ada permainan nih lewat aplikasi Wordwall. Jadi nanti kalian satu-satu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ola, yang mana jawabannya? Silakan dipencet. Ya, betul. Silakan tepuk tangan. Oke, selanjutnya peserta berikutnya, ayo Ica, sekarang adalah menikahi kerabat dekat. Silahkan di tab layar yang menurut Pian adalah jawabannya. Menikahi kerabat dekat. Ya, betul, tepuk tangan. Oke, lanjut Aldi, silahkan peserta berikutnya Aldi. Ya, betul. Oke, pemain terakhir Irhan, silahkan Irhan. Ayo Irhan, yang mana Irhan? Oke, anak-anak, kita sudah selesai diskusi, sudah juga permainan interaktif, dan kalian dengan luar biasa itu bisa menyelesaikan kuisnya. Untuk Irhan tidak apa-apa salah karena itu untuk menjadi perbaikan ke depannya. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen sumatif secara pribadi. Silakan Ibu sudah menyiapkan QR code-nya di depan, silakan keluarkan HP-nya dan silakan di-scan layar di depan. Oke anak-anak, kalian sudah melakukan asesmen sumatif. Ibu harap bagi yang nilainya sudah sempurna, itu bisa mempertahankan nilainya. Bagi yang belum sempurna, agar bisa meningkatkan lagi prestasinya, lebih belajar lagi supaya pada pertemuan selanjutnya nilai kalian itu bisa lebih meningkat. Nah, terakhir untuk mengambil berkah lagi dalam ujung pembelajaran kita akan membacakan doa sesudah belajar. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ulun, Bu. Oke, silakan Aldi, silakan maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Aldi, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Kita sudah membaca doa. Terakhir, Ibu akan memberikan pesan-pesan untuk jangan bosan belajar pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam adalah pelajaran yang akan selalu kalian pakai
baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi tidak akan ada ruginya kalian mempelajari tentang agama. Terakhir, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.